Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Saya Yayu Margiani dari SD Negeri 3 Pengkol, Kabupaten Grobogan. Saya Sutini dari SD Negeri 1 Nanyang, Kabupaten Grobogan. Saya Erna Yuningse dari SD Negeri 1 Bologarang, Kabupaten Grobogan. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutini. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Erna sehat. Oke, sebelum melakukan coaching, ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Silakan Bu Erna. Pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai coach dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa. Di sini saya sebagai observer, saya nanti akan mengamati dengan menjadi coach. Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Apakah jawaban yang disampaikan coach sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan coach? Dalam proses coaching, apakah coach dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi coach? Jangan lupa, seorang coach juga mengembangkan 3 prinsip, Bu, yaitu 1. Kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi dan memberdayakan coach. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, Bu. Siap Bu. Yang pertama, Bu Sutini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu Erna. Ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan rasa. Oke. Selanjutnya, bagian mana yang nanti Bu Sutini inginkan untuk saya amati? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin Ibu Erna mengamati saya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Sutini sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan nanti? Saya menginginkan Ibu Erna itu menilai penilaian terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan pada coach, sehingga coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke. Selanjutnya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya melalui observasi ini, saya mampu menjadi coach yang berkompeten sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan saat Bu Sutini melaksanakan atau menjadi coach bisa sesuai dengan harapan atau kompetensi yang ingin Bu Sutini kembangkan. Mungkin itu ya Bu, nanti kita lanjut ke sesi coaching. Oke? Terima kasih Bu Erna. Sami-sami. 3. Assalamualaikum Bu Yayu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutini. Alhamdulillah, kabar saya sehat. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu telah hadir di sini. Ngomong-ngomong, tadi Bu Yayu chat saya. Apa sih yang mau diobrolin hari ini Bu Yayu? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Oh, Bu Yayu bisa ceritakan ya? Apa yang membuat Bu Yayu bingung? Iya Bu, akhir-akhir ini minat belajar peserta didik saya itu sedikit menurun. Kira-kira yang menyebabkan minat belajar peserta didik Bu Yayu itu menurun, apa ya? Mungkin karena cara penyampaian materi saya kurang menarik Bu. Metode pembelajaran kurang berinovasi dan pengelolaan kelas kurang baik. Begitu Ibu. Oh, menurut Bu Yayu ada 3 kemungkinan yang menyebabkan dari
menurun minat siswa tersebut. Di antaranya cara menyampaikan materi saya kurang menarik, metode pembelajaran kurang berinovasi, dan pengelolaan kelas kurang baik. Oh iya Bu. Kalau ada level 1 sampai 10, kira-kira siswa Bu Yayu di kelas itu rata-rata diberi level berapa ya? Mungkin skornya di nilai 5 Bu, karena banyak siswa yang masih menurun minat belajarnya. Mereka hanya yang penting masuk sekolah, dapat bermain dan dapat uang jajan gitu Bu, nggak semangat untuk belajar. Oh, jadi mereka itu kebanyakan hanya yang penting berangkat dan penting dapat uang jajan gitu ya Bu Yayu. Nah, kira-kira Bu Yayu menghendaki bisa naik ke level berapa ya? Ya minimal ke nilai 7 lah Bu, jadi ada semangat untuk belajar. Apa yang bisa Bu Yayu lakukan untuk membantu meningkatkan minat belajar siswa Ibu menuju ke level 7 ya? Mungkin ya Bu ya, dengan mengubah cara belajar yang awalnya saya hanya selalu berperan aktif, ini diubah menjadi pembelajaran yang memusatkan pada siswa, jadi anak diikutkan dalam pembelajaran. Selain itu, saya akan membuat pembelajaran yang berinovatif agar anak selalu tertarik dan penasaran. Kira-kira besok apa ya yang mau diajarkan oleh Bu Yayu? Kemudian besok dikasih ice breaking apa ya, kira-kira seperti itu. Dan dalam pengelolaan kelas juga akan saya rubah dengan tempat duduk bervariasi, jadi anak bisa berdiskusi atau berkolaborasi dengan teman secara nyaman. Kalau dari pengamatan Bu Yayu, apa yang dapat menarik minat belajar siswa ya? Ya, itu tadi Bu, dengan membuat metode pembelajaran yang berinovatif, dengan menggunakan PowerPoint misalnya, video pembelajaran yang menarik, mungkin dengan disertai dengan game-game yang menarik. Jadi, anak merasa semangat dalam mengikuti pelajaran dan merasa ingin selalu ke sekolah karena penasaran dan senang ke sekolah. Oh, begitu ya. Nah, bagaimana Bu Yayu dapat menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan minat belajar tersebut ya? Untuk menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa saya, itu saya sediakan dengan tempat yang nyaman, bersih, dan rapi. Dari berbagai alternatif tadi, kira-kira prioritas mana yang dapat disesuaikan dengan kemampuan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Semuanya tadi bisa dilakukan dalam waktu dekat ini dengan melakukan perencanaan yang matang dan persiapan yang maksimal, Bu. Kira-kira kapan ya bisa dilakukan? Secepatnya, Bu, mungkin minggu ini bisa langsung saya praktikkan dengan membuat video pembelajaran atau dengan mengambil video dari YouTube. Apalagi sekarang kan banyak banget YouTube atau TikTok yang pastinya menarik sekali bagi anak. Dari rencana Bu Yayu tersebut, siapa saja yang akan Bu Yayu libatkan untuk melaksanakan aksi tersebut ya? Oke, Bu, yang akan saya libatkan untuk menjalankan aksi ini yang pasti siswa. Dan tugas guru mapel juga ikut membantu saya untuk membantu mengajar di kelas saya juga, karena menurut saya dengan berkolaborasi dengan guru mapel maka tujuan untuk meningkatkan minat belajar dapat berhasil dengan maksimal. Nah, baiklah Bu Yayu. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Bu Yayu dapatkan ya? Dari percakapan ini, alhamdulillah saya merasa lega, Bu, dan bersemangat untuk melaksanakan aksi saya untuk meningkatkan minat belajar siswa dan menjadikan anak menjadi semakin semangat untuk belajar. Nah, bagus Bu Yayu. Nah, kalau begitu kita ketemu lagi kapan ya Bu Yayu? Saya ingin sekali mendengar cerita dari Bu Yayu terkait rencana aksi Bu Yayu tersebut. Ya, insya Allah ya Bu ya, akhir bulan ini ya. Terima kasih banyak Bu atas dukungannya.
Terima kasih sama-sama Bu Yayu. Sampai ketemu di akhir bulan ya. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutini. Oke, Bu Sutini, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, senang saya bisa membantu coach saya menemukan solusi permasalahannya. Oke, selanjutnya ini saya sebagai observer, saya akan menanyakan apa saja yang sudah Bu Sutini lakukan pada saat coaching berlangsung. Selama proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Oke, di sini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kepada Bu Sutini, yaitu bahwa Bu Sutini sebagai coach sudah fokus pada coaching, sudah menjalankan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga coaching sendiri juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Dan coach dengan Bu Sutini juga sudah mengembangkan 3 prinsip tadi, yaitu prinsip coaching ya, sudah dijalankan. Yang pertama sudah bisa menjalankan kemitraan, sudah bisa proses kreatif, sudah memaksimalkan potensi dan memberdayakan coaching dengan baik. Selanjutnya Bu, ini kompetensi yang ingin jenengan kembangkan sebagai coach itu apa aja? Dari proses coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya itu yang lebih mendalam, yang sesuai dengan alur cerita Bu Irna. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Sutini bisa mengembangkan coachnya menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Itu ya Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irna, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, sebelum Bu Irna melakukan coaching, ada yang ingin saya tanyakan ya Bu Irna ya. Pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan bahasa? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan coach? Dalam proses coaching, apakah coachee dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee? Dan jangan lupa nanti coach itu harus mengembangkan 3 prinsip coaching ya Bu ya, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dan memberdayakan coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan ya Bu Erna ya yang mau saya sampaikan. Ya Bu. Bu Erna ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan bobot atau mendengarkan dengan rasa Bu. Oke, kemudian Bu, bagian mana yang nanti Bu Erna inginkan untuk saya amati? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin Ibu mengamati saya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Yayu. Oke Bu Erna, kemudian bagaimana penilaian Bu Erna sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Saya menginginkan Ibu memberikan penilaian terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coachee saya, sehingga coachee mampu menemukan sendiri
solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi, Bu. Oke, yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan Ibu Erna lakukan nanti? Saya berharap saya mampu menjadi coach yang berkompeten, yang sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, Bu. Baik Bu, mudah-mudahan bersama coach Anda nanti dapat melaksanakan proses coaching ini dengan lancar ya Bu Erna ya. Ya, amin, Bu. Silahkan Ibu Erna melakukan coaching. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutini. Apa kabar hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Alhamdulillah, Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu. Amin. Terima kasih telah hadir di sini. Ngomong-ngomong, tadi itu saya lihat HP kok ada cat panggilan tak terjawab dari Bu Sutini. Kira-kira apakah ada yang mau diobrolin hari ini, Bu? Iya Bu, ya saya ini lagi bingung. Bu Sutini, ada yang bisa diceritakan kepada saya, Bu? Iya Bu, akhir-akhir ini minat belajar peserta didik saya ini sedikit menurun. Kira-kira apa yang menyebabkan minat belajar peserta didik Sutini itu menurun? Mungkin karena cara penyampaian saya kurang menarik, metode pembelajaran kurang inovasi, dan pengelolaan kelas kurang baik. Itu Bu. Oh, menurut Bu Sutini ada 3 ya yang menjadi penyebab anak itu memiliki minat belajar yang menurun. Di antaranya tadi yaitu mungkin cara mengajarnya kurang menarik, atau pengelolaan kelas juga kurang baik, terus pembelajaran juga kurang berinovasi, gitu ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Kalau dari skor 1 sampai 10, kira-kira siswa Bu Sutini itu di kelas itu kira-kira skornya 1 sampai 10 itu berapa ya, Bu? Mungkin skornya 5 Bu, karena banyak sekali siswa yang minat belajarnya menurun karena mereka hanya yang penting masuk sekolah, ya dapat bermain dengan teman-temannya, dapat uang jajan, gitu Bu. Jadi semangat belajar mereka itu menurun, semangatnya itu gak ada gitu. Oh alah, berarti kebanyakan siswanya itu hanya yang penting itu berangkat sekolah, yang penting dapat uang jajan, yang penting dapat apa? Penting ke sekolah, penting berangkat, itu ya Bu ya. Yang mungkin yang jelas itu mereka mungkin lebih tarik penting bisa dapat uang jajan, itu ya Bu. Nah terus menurut Bu Sutini itu menghendaki kira-kira berada di skor minimal berapa, Bu? Minimal saya itu pengen meningkatkan ke skor 7 Bu. Jadi ada semangat belajar. Oh, terus apa yang bisa Bu Sutini lakukan untuk membantu meningkatkan minat belajar siswa Bu Sutini itu menuju skor 7 yang Bu Sutini inginkan? Mungkin saya bisa mengubah cara belajar yang awalnya saya berperan aktif ya, pembelajaran itu saya lebih berpusat pada siswa, jadi anak diikutkan dalam pembelajaran. Selain itu saya juga akan membuat pembelajaran itu yang berinovatif agar anak itu selalu tertarik dan penasaran kira-kira besok itu saya mau mengajarkan apa, seperti itu. Besok dikasih speaking apa, kira-kira seperti itu Bu. Dan dalam pengelolaan kelas juga saya akan ubah dengan tempat duduk bervariasi, jadi anak itu bisa berdiskusi kelompok atau berkolaborasi dengan temannya secara nyaman. Oh gitu. Kalau dari pengamatan Bu Sutini, apa yang dapat menarik minat belajar siswa Bu Sutini? Ya, yaitu tadi Bu, dengan membuat metode pembelajaran yang berinovatif, dengan menggunakan PPT atau video pembelajaran yang menarik, mungkin bisa disertai dengan game-game atau gambar-gambar yang menarik. Jadi anak itu merasa sangat mengikuti pelajaran, senang gitu loh, dan merasa
merasa ingin selalu bersekolah karena penasaran ya, dan akhirnya bahagia belajar di sekolah. Itu berarti intinya anak itu biar bahagia sekolah dengan bahagia gitu ya Bu. Terus menurut Bu Sutini, bagaimana Bu Sutini dapat menciptakan lingkungan belajarnya untuk meningkatkan minat belajar, itu bagaimana cara menciptakannya? Untuk menciptakan lingkungan belajar ya yang dapat meningkatkan minat belajar siswa saya, saya akan menciptakan tempat yang lingkungan sekolah yang nyaman, bersih dan rapi Bu. Iya, karena tempat yang bersih mereka akan menjadi nyaman gitu ya Bu. Nah, dari berbagai alternatif, kira-kira prioritas mana yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Semuanya tadi bisa dilakukan dalam waktu dekat ini dengan melakukan perencanaan yang matang dan persiapan yang maksimal. Iya, semuanya harus direncanakan dengan maksimal ya Bu. Terus kira-kira kapan Bu Sutini itu akan melakukan rencananya itu? Saya pikir ya secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini bisa saya langsung praktekkan dengan membuat video pembelajaran atau dengan mengambil video dari YouTube. Apalagi sekarang ini banyak banget YouTube atau TikTok ya Bu, biar anak-anak itu menarik. Kadang kalau kita malah kalah ya dengan anak itu, dia lebih pintar TikTokan. Kadang kita itu lebih kalah, malah kadang mereka yang sudah punya solusinya sendiri. Terus kira-kira siapa saja yang akan Bu Sutini libatkan untuk menjalankan aksi Bu Sutini itu? Yang saya libatkan untuk menjalankan aksi saya tersebut itu yang pasti pertama adalah siswa itu sendiri, dan juga guru mapel yang mengajar di kelas saya. Karena menurut saya dengan berkolaborasi dengan guru mapel, maka tujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa itu dapat berhasil dengan maksimal. Luar biasa Bu Sutini. Baiklah, kita sudah berada di ujung sesi ya Bu. Apa yang Bu Sutini dapatkan dari sesi percakapan kita ini Bu? Dari percakapan ini, alhamdulillah perasaan saya itu lega Bu. Saya dapat pencerahan dari Bu Erna, dapat solusi untuk melaksanakan aksi saya untuk meningkatkan minat belajar siswa saya dan menjadikan murid saya itu menjadi semangat untuk belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang Bu Sutini inginkan untuk meningkatkan minat belajar siswanya bisa berhasil ya Bu. Nah, kalau begitu kira-kira kita ini bisa ketemu lagi kapan ya Bu? Saya tuh penasaran. Nanti setelah jenengan praktekkan apa yang untuk meningkatkan minat belajar tadi toh, kalau sudah jenengan praktekkan hasilnya itu seperti apa? Saya tuh penasaran, pengen melihat cerita selanjutnya gitu ya Bu. Kira-kira kapan ya Bu? Insya Allah akhir bulan ini Bu. Benar loh Bu ya, akhir bulan ini ya. Iya Bu Erna. Terima kasih Bu Erna sudah memberikan solusi bersama sehingga permasalahan saya tadi bisa ada pencerahan. Saya bisa menyelesaikan permasalahan tadi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Iya Bu, sama-sama. Kita ini tidak saling menggurui, kita berbagi pengalaman saja ya Bu. Gitu aja ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Erna, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah saya senang sekali Bu, saya bisa membantu coach saya bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan coach saya. Oke Bu, apa saja ya yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu? Selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai alur tirta dengan menanyakan tujuan, dengan mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Oke, dari catatan hasil observasi saya yang berbasis data ya Bu Erna ya, ada catatan saya yaitu Ibu sudah fokus pada coaching, kemudian sudah menjalankan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta tentunya, sudah mengajukan
dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Kemudian Koci juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan Coach juga sudah mengembangkan 3 prinsip, yaitu tadi kemitraan, kemudian mengembangkan diri, dan apa ya Bu satunya tadi? Mempunyai ide-ide. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Bu, apa ya kompetensi yang ingin Ibu Erna kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lebih mendalam sesuai dengan alur tirta. Ya, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Observasi sudah berjalan lancar. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Bu Yayu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sutini. Alhamdulillah kabar saya sehat hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya. Iya Bu. Nah, sebelum Bu Yayu melaksanakan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan Bu. Silakan nih Bu. Pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan rasa? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan coach? Dalam proses coaching, apakah coachee dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee? Dan jangan lupa seorang coach juga harus mengembangkan 3 prinsip coaching ya, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan Bu Yayu. Ya Bu Sutini silahkan. Bu Yayu, saya kira-kira ya Bu Yayu ini menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan rasa Bu. Nah, selanjutnya bagian mana ya yang nanti Ibu Yayu inginkan untuk saya amati? Ya Bu, dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin Ibu Sutini mengamati saya dalam kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Bagaimana penilaian Bu Yayu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oke, saya menginginkan Ibu nanti memberi penilaian terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coachee, sehingga coachee itu mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini ya? Ya Bu, harapan saya melalui observasi ini, saya mampu menjadi coach yang berkompeten sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Mudah-mudahan bersama coachee yang Bu Yayu laksanakan hari ini itu bisa berjalan lancar ya Bu. Terima kasih, amin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Erna? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Ya Bu, terima kasih telah hadir di sini. Oh iya, ngomong-ngomong tadi Bu Erna ngechat saya. Apa sih yang mau diobrolin hari ini Bu Erna? Ini Bu, saya tuh lagi bingung, lagi galau Bu. Bu Erna, boleh ceritakan apa yang membuat Bu Erna bingung? Ini Bu, kira akhir-akhir ini minat belajar siswa saya kelas 5 itu sedikit menurun. Oke, menurut Bu Erna kira-kira apa
ya yang menyebabkan minat belajar peserta didiknya Bu Erna itu menurun? Mungkin apa ya Bu, mungkin apa cara penyampaian materi saya itu kurang menarik, terus apa ya Bu, saya tuh bingung apakah cara pembelajaran saya atau metode yang saya gunakan itu kurang berinovasi, atau mungkin pengelolaan kelas kurang kurang baik begitu ya Bu. Seperti itu ya Bu, menurut Bu Erna tadi ada 3 kemungkinan Iya. yang menjadi penyebab dari menurunnya minat siswa Ibu. Tadi diantaranya cara penyampaian materi Bu Erna yang kurang menarik, metode pembelajaran yang kurang berinovasi, dan pengelolaan kelas yang kurang baik ya Bu ya. Iya Bu. Kalau ada misalnya skor antara 1 sampai 10, kira-kira siswa Bu Erna di kelasnya Bu Erna itu ada di nilai yang berapa ya Bu? Skor yang berapa? Mungkin skor 5 Bu, karena dari banyak siswa itu yang masih menurut minat belajarnya. Mereka itu hanya ke sekolah itu hanya aku pengen hanya pengen berangkat saja ke sekolah, yang penting saya masuk saja. Ada yang seperti itu, ada yang penting saya mendapatkan sangu atau uang jajan dari orang tua. Ada juga yang penting saya ke sekolah itu bisa bermain-main dengan teman dan gitu Bu. Mereka itu tidak maksudnya masih menurun semangat untuk belajarnya. Kalau di saat itu mengerjakan atau mungkin mengerjakan soal atau apa, mereka itu tidak ada kurang semangatnya itu. Oke Bu, jadi mereka kebanyakan itu hanya mementingkan penting berangkat sekolah, dapat uang jajan gitu ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira Bu Erna menghendaki nanti anak-anaknya Bu Erna itu bisa naik ke skor berapa ya Bu? Minimal 7 Bu. Jadi mereka itu punya niat, punya minat untuk belajar. Jadi di sekolah itu tujuannya pengen belajar, tidak hanya bermain saja gitu. Oh iya Bu ya. Berarti apa nih yang bisa Bu Erna lakukan untuk membantu meningkatkan minat belajar siswa Ibu menuju ke skor yang Ibu harapkan minimal 7 tadi? Mungkin dengan mengubah cara belajar yang awalnya saya hanya selalu yang berperan aktif, saya yang mengambil peran aktif, tidak anak-anak. Jadi mungkin saya dengan membuat pembelajaran itu berpusat pada siswa, terus menjadikan anak itu aktif di dalam pembelajaran itu. Selain itu, membuat metode pembelajaran yang berinovatif agar anak-anak tertarik dan penasaran. Kira-kira besok itu mau diajarkan Bu Erna apa ya? Kira-kira besok itu Bu Erna mau nampilkan video apa ya? Kira-kira besok itu bikinnya apa ya? Jadi anak-anak itu, saya pengennya anak-anak itu penasaran. Jadi mereka itu senang untuk ke sekolah, senang untuk belajar. Mereka jadi intinya saya tuh pengennya saya tuh diharapkan di kelas, saya diharapkan hadir di kelas. Jadi misalkan saat saya itu izin atau tidak berangkat, mereka tuh merasa lah Bu Erna nggak berangkat, saya pengen seperti itu. Jadi mereka itu punya maksudnya suka kalau misalkan saya ngajar, jadi dia tuh tertarik gitu. Selain itu mungkin dengan pengelolaan kelas juga akan saya rubah dengan posisi tempat duduk yang biasanya hanya duduknya biasa aja, nanti saya buat bervariasi atau berkelompok agar anak-anak itu bisa berdiskusi atau berkolaborasi dengan temannya. Jadi setiap hari itu dirubah tempat duduknya, atau mungkin dibuat enggak setiap hari ya Bu, misalkan seminggu sekali dirubah atau bagaimana. Jadi anak-anak itu merasa punya greget untuk pengen berangkat besok apa lagi ya, jadi penasaran gitu. Oke Bu, berarti ini dari pengamatan Bu Erna, apa yang dapat menarik minat belajar siswanya Bu Erna? Ya itu tadi Bu, dengan membuat metode pembelajaran yang berinovatif, dengan menggunakan PPT atau PowerPoint, video-video pembelajaran yang menarik mungkin, dengan disertai game-game yang menarik. Apalagi untuk anak saya kelas 5 SD itu, kalau misalkan dibuat pembelajaran model game, mereka pasti tertarik, mereka pasti semangat untuk belajar. Jadi dengan game mereka itu ingin selalu bersekolah, karena
anak kelas 1 game apa lagi ya, misalkan dalam pelajaran matematika dibuat game yang seru, besok ada di pelajaran bahasa Indonesia ada game lagi, jadi mereka itu jadi penasaran gitu, pengennya saya seperti itu. Iya Bu. Kemudian ya Bu ya, bagaimana nanti Bu Erna itu dapat menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan minat anak-anak untuk belajar? Untuk menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan minat belajar, mungkin dengan tempat yang nyaman, yang bersih, yang rapi, jadi mereka itu bisa nyaman dalam mendapatkan ilmu, jadi bisa mudah masuk ilmunya, jadi anak-anak jadi nyaman gitu Bu. Oke, dari berbagai alternatif yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira prioritas mana yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu Erna? Itu tadi semuanya bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu, dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan yang matang dan mempersiapkan secara maksimal. Nanti insya Allah hasilnya juga maksimal kalau perencanaannya matang Bu. Kapan nih kira-kira bisa dilakukan? Secepatnya Bu, mungkin dalam minggu-minggu ini. Jadi nanti kalau perencanaan sudah selesai, saya akan langsung mempraktekannya ke dalam kelas, dengan mungkin kayak tadi ya Bu, membuat video-video pembelajaran atau mengambilnya dari YouTube atau TikTok. Kan sekarang ini anak-anak kan sering atau suka dengan TikTok, jadi mereka tertarik mungkin kalau saya menampilkan atau saya ambil dari TikTok atau dari YouTube saya tampilkan, jadi mereka sangat tertarik Bu. Oke, nanti siapa saja Bu Erna yang Anda libatkan dalam menjalankan aksi tersebut? Yang saya libatkan tentunya peserta didik Bu yang utama, karena di sini tanpa peran peserta didik pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya mungkin dari guru mapel atau rekan sejawat, karena saya pengennya kalau guru mapel juga ikut andil di dalam kelas itu dan kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan guru mapel, maka tujuan kita untuk membuat atau menaikkan minat belajar anak itu menjadi berhasil. Oke, alhamdulillah ya. Baiklah, kita mulai udah ada di ujung sesi ini Bu. Apa yang Bu Erna dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Yayu. Saya merasa lega, saya merasa bersemangat, saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang sudah saya khawatirkan selama ini, dari menurunnya minat belajar siswa saya, dan menjadikan mereka nanti menjadi semangat untuk belajar lagi. Kalau begitu, nanti kita ketemu lagi kapan ya Bu ya? Saya sudah ingin sekali mendengarkan cerita lagi dari Bu Erna setelah melakukan aksi ini. Kan minggu ini saya baru merencanakan, minggu depan kan berarti saya praktek ya Bu, untuk minggu berikutnya berarti nanti akhir bulan Bu, nanti akhir bulan insya Allah kita bisa ketemu Bu. Oke, terima kasih Bu Erna. Sampai ketemu di akhir bulan ya Bu Erna. Saya tunggu kabar baiknya, cerita yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayu. Terima kasih. Dua. Bu Yayu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, lega dan bahagia karena bersama coach saya dapat berdiskusi dan sedikit membantu menggali jawaban atas masalah yang dihadapi coach saya Bu. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan pada Bu Yayu ya. Ya Bu Ini kira-kira dari proses coaching tadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching sama Bu Yayu? Oke, selama proses coaching saya itu sudah melakukan sesuai alur tirta dengan menanyakan tujuan, identitas masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi berbasis data ya Bu Yayu ya, terkait proses coaching tadi. Yang pertama itu proses coaching sudah berjalan baik, sudah fokus pada coaching, sudah menjalankan coaching
ya dengan lancar, sudah sesuai dengan alur Tirta, ya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Koji. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yayu selanjutnya? Ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lebih mendalam, yang sesuai dengan alur kita Bu ini. Oh ya, seperti itu ya. Alhamdulillah tadi proses coachingnya Koji sudah menemukan solusi. Semoga Bu Yayu bisa mengembangkan kompetensi yang diharapkan. Semoga selanjutnya bisa lebih sukses lagi Bu Yayu. Terima kasih Bu Sutini. Sama-sama Bu Yayu.